warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulhanifah Suwarno. Saya Sagita Almira Wanita. Saya Sabta Putri dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang Analisis network dengan metode CPM dan PERT pada mata kuliah riset operasi. Konsep analisa network didesain dengan tujuan agar pengawasan penjadwalan dan perencanaan suatu proyek dapat dilakukan secara sistematik mencapai efisiensi kerja. Pencapaian analisis network menggunakan metode jaringan PERT dan GPM. PERT dan GPM bertujuan mengurangi adanya penundaan maupun gangguan yang terjadi selama kegiatan berlangsung serta mempercepat berakhirnya suatu kegiatan. Analisa network digunakan 1. Pembangunan rumah, jalan, jembatan, dan sebagainya. 2. Kegiatan penelitian. 3. Perbaikan, pembongkaran, dan pemasangan mesin pabrik. 4. Pembuatan kapal, pesawat, dan kegiatan periklanan dalam. Manfaat dari pembuatan jaringan PERT dan GPM. 1. Planning atau perencanaan suatu proyek. 2. Scheduling pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut urut atau praktis atau efisien. 3. Scheduling ulang untuk mengantisipasi hambatan atau keterlambatan. 4. Mengadakan pembagian tugas untuk setiap tenaga kerja atau dana yang tersedia. 5. Mengadakan trade-off antara waktu dan biaya. Model jaringan PERT dan GPM terdiri dari 2 komponen utama, yaitu lingkaran, noktah atau nodel dihubungkan oleh garis-garis atau busur atau anak panah. Dalam pembuatan model jaringan PERT dan GPM didasari event atau peristiwa atau kejadian, activity yaitu kegiatan. Model jaringan PERT dan GPM terdiri dari 2 komponen, yaitu lingkaran noktah yang dihubungkan oleh garis-garis busur atau anak panah. Simbol-simbol atau notasi yang digunakan analisa network. 1. Lingkaran, noktah atau node atau permulaan atau akhir dari suatu kegiatan, dengan kata lain dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan, dengan kata lain dapat dikatakan sebagai suatu event atau kejadian. 0 yang menggambarkan event dengan simbol lingkaran. 2. Garis busur atau anak panah suatu pekerjaan atau tugas untuk mendapatkan solusi atau penyelesaian membutuhkan waktu, biaya, serta fasilitas tertentu. Penafsiran garis dapat dikatakan aktivitas atau kegiatan. Garis yang menggambarkan suatu aktivitas biasanya diberi simbol anak panah. Anak panah, putus-putus, kegiatan semu atau dummy yang digunakan untuk menggambarkan adanya hubungan di antara 2 kegiatan. Dummy activity disebut suatu kegiatan semu di mana pada kegiatan ini tidak memerlukan waktu atau sumber daya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada kejadian dummy tidak memakan waktu, kegiatan, biaya, fasilitas karena semuanya bernilai 0. Cara penulisan atau nama kegiatan dan waktunya. Keterangan: jika X sama dengan nama kegiatan, T perkiraan waktu pelaksanaan kegiatan. X anak panah, T X dikali T anak panah, X buka kurung tutup kurung T anak panah. Diagram network, kan tadi itu ada lingkaran, ada angka 1, baru anak panah, di atasnya itu ada X dan bundaran angka 2. Jadi pada saat nomor 1 itu sama dengan itu kejadian awal dari sebuah kegiatan. Yang kedua, kejadian akhir dari suatu kegiatan, dan X yaitu kegiatan yang memerlukan. Manfaat dan kegunaan kegiatan semu. 1. Menghindari adanya 2 kejadian yang dihubungkan oleh lebih dari 1 kegiatan. 2. Kegiatan dummy dapat juga digunakan untuk menunjukkan
urutan-urutan yang tepat, sehingga secara logika penyusunan suatu jaringan tersebut menjadi benar. PERT merupakan sebuah model manajemen sains yang bertujuan untuk perencanaan dan pengendalian suatu proyek tersebut, dan PERT dikembangkan oleh sebuah perusahaan konsultan Boolean PM Hazleton pada tahun 1958 sampai 1959, ketika mereka diminta oleh Lockheed Aircraft Corporation untuk menyusun model perencanaan dan pengendalian proyek, yaitu proyek khusus dari UV Navy PERT bukan hanya berguna untuk proyek besar yang memerlukan waktu cukup lama dan ribuan petugas, tetapi juga digunakan untuk memperbaiki efisiensi pengerjaan suatu kegiatan dan skala ukuran. PERT menggunakan durasi kegiatan yang dinyatakan dalam 3 bilangan, yaitu tersingkat dan penyelesaian kegiatan T0 atau A. Waktu yang paling mungkin suatu kegiatan diselesaikan TM atau M. Waktu paling lama untuk menyelesaikan kegiatan yaitu TP atau B. Kegiatan waktu tersebut dapat ditentukan E besar dan T besar atau T kecil. Suatu kegiatan dihitung dengan nomor ET sama dengan A ditambah 4M ditambah B per 6, atau T sama dengan T0 ditambah 4TM ditambah TP per 6. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan metode PRT. Yang pertama, sebelum suatu kegiatan dimulai, semua kegiatan yang mendahului harus selesai dikerjakan terlebih dahulu. Biasanya dalam sebuah soal, poin pertama ini biasanya diberi nama kegiatan pendahulu. Kemudian yang kedua, anak panah menunjukkan urutan dalam mengerjakan pekerjaan. Yang ketiga, note diberi penomoran supaya tidak terjadi penomoran note yang sama dengan yang lainnya. Yang keempat, dua buah peristiwa hanya bisa dihubungkan oleh satu kegiatan atau satu anak panah. Jadi, bila ada dua peristiwa atau dua kejadian, dia hanya bisa dihubungkan oleh satu kegiatan saja. Jika ada dua kejadian yang harus dihubungkan dengan satu atau lebih kegiatan, maka harus menyertakan dummy activity. Yang kelima, network hanya dimulai dari satu kejadian awal yang sebelumnya tidak ada pekerjaan yang mendahului, dan network diakhiri oleh satu kejadian saja. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai metode CPM atau Critical Path Method. Metode ini diperkenalkan oleh J. Kelly dan juga Mr. Walker dari DuPont pada tahun 1957. Metode ini membantu pembangunan dan pemeliharaan pabrik kimia di DuPont pada saat itu. Teknik yang digunakan yaitu dengan memvisualisasikan berbagai elemen kegiatan dalam bentuk diagram jaringan kerja atau network diagram. Selain itu, metode CPM berguna untuk merencanakan dan mengawasi proyek-proyek. Dengan menggunakan metode CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti. Demikian pula hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Dalam metode CPM terdapat beberapa istilah yang digunakan. Yang pertama, ES, yakni waktu mulai kegiatan yang paling cepat.
Lalu ada LS, waktu mulai kegiatan yang paling lambat. Kemudian EF, waktu penyelesaian kegiatan yang paling cepat. LF, waktu penyelesaian kegiatan yang paling lambat. Dan ada S, yakni slack, waktu mundur kegiatan. Beberapa istilah tersebut dapat dirumuskan dalam formula seperti berikut. EF sama dengan ES plus T. LF sama dengan LS plus T. S sama dengan LS minus ES atau S sama dengan LF minus EF. Dengan T di sini merupakan perkiraan waktu pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, dari kedua metode, yakni metode CPM dan juga metode PRT, keduanya memiliki perbedaan konsep. CPM menganggap proyek terdiri dari kegiatan-kegiatan yang membentuk satu atau beberapa lintasan, sedangkan metode PRT menganggap proyek terdiri dari peristiwa-peristiwa yang susul-menyusul. Dengan bahasa lain, CPM mengarah kepada kegiatan atau activities oriented, sedangkan metode PRT mengarah kepada peristiwa atau event oriented. Perbedaan metode CPM dan juga PRT bisa terlihat pada cara penggambaran diagram kerjanya. Jika CPM menggunakan strategi Activity on a Road atau AOA, yang mana simbol anak panah melambangkan kegiatan dan lingkaran melambangkan suatu peristiwa. Sedangkan metode PRT menggunakan strategi Activity on Mode AOM, yang mana simbol lingkaran melambangkan kegiatan dan anak panah melambangkan peristiwa. Nah, dari metode PRT dan juga CPM, mereka memiliki fase-fase dasar. Dalam model jaringan PRT dan CPM, terdapat 3 fase yang mendasari pembuatan model jaringan tersebut. Ada planning, scheduling, controlling. Pada planning, terdapat 4 tahap. Tahap pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tahap kedua, merumuskan keadaan saat ini. Tahap ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Tahap keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Kemudian pada scheduling, setiap kegiatan dihitung waktu pengerjaannya, sehingga akan diperoleh gambaran waktu yang dikoordinasikan dari awal hingga akhir proyek. Nah, pada controlling, pengendalian proyek dilaksanakan sesuai dengan rencana baik untuk mendesain waktu maupun biaya. Itu pada fase controlling. Nah, selanjutnya pada analisa network terdapat jalur kritis. Terlebih dahulu kita memahami kegiatan kritis. Kegiatan kritis merupakan kegiatan yang tidak mempunyai waktu tenggang, yaitu S atau slack-nya sama dengan 0, atau dengan bahasa lain ES sama dengan LS dan EF sama dengan LF. ES di sini waktu tercepat untuk memulai kegiatan, sama dengan LS waktu terlama untuk memulai suatu kegiatan, dan EF waktu tercepat untuk menyelesaikan suatu kegiatan, sama dengan LF yakni waktu terlama untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Kegiatan kritis harus dimulai tepat pada saat ES atau LS dan berakhir pada saat EF atau LF, agar tidak mengakibatkan bertambahnya waktu penyelesaian proyek. Selanjutnya, lintasan kritis merupakan suatu hal yang selalu menjadi pusat perhatian dalam penjadwalan proyek, karena waktu pengerjaan proyek
terlambat atau tidak tergantung dari terlambat tidaknya kegiatan yang berada di lintasan kritis tersebut. Nah, jika hal ini terjadi, manajer proyek harus memberikan fokus lebih intensif kepada kegiatan yang berada pada lintasan itu dibandingkan dengan kejadian yang lainnya. Nah, selanjutnya, untuk lebih memahami materi yang telah disampaikan, mari simak contoh soal berikut. Dalam rangka memperoleh air bersih dan mengurangi pencemaran lingkungan, perusahaan X merencanakan untuk memasang instalasi pengolahan air di pabriknya. Tentukan diagram network dan nilai jalur kritisnya dengan rincian kegiatan dan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian proyek terinci dalam tabel berikut. Berikut adalah tabel rincian kegiatan dan waktu proyek. Tabel ini bisa kita gunakan untuk memvisualisasikan ke dalam bentuk diagram network. Pada tabel tersebut terdapat kolom kegiatan pendahulu, dan kolom lama kegiatan dalam satuan hari. Di sini, T0 merupakan waktu tersingkat dilaksanakannya kegiatan, dan TM waktu yang paling mungkin, kemudian TP waktu terlama atau waktu paling lama. Nah, di semua kegiatan ini, kecuali kegiatan A, mereka memiliki kegiatan pendahulu. Apa sih maksudnya kegiatan pendahulu? Kegiatan pendahulu tuh suatu kegiatan yang selesai dilakukan untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Jadi, di sini kegiatan B, C, dan juga D memiliki kegiatan pendahulu A. Artinya, kegiatan B, C, dan juga D bisa dilakukan setelah kegiatan A selesai. Seperti itu. Begitu juga dengan kegiatan E bisa dilakukan setelah kegiatan C selesai, kegiatan F dilakukan setelah kegiatan B dan juga E selesai, kegiatan G dilakukan setelah kegiatan C dan D selesai, dan kegiatan H dilakukan setelah kegiatan F dan G selesai. Kemudian, pada diagram network, waktu yang akan digunakan yakni waktu yang paling mungkin. Ini adalah waktu yang akan digunakan atau waktu yang akan divisualisasikan ke dalam diagram network. Langsung saja kita visualisasikan tabel berikut ke dalam diagram network. Seperti yang kita tahu tadi, bahwa kegiatan A tidak memiliki kegiatan pendahulu, sehingga kita bisa langsung memvisualisasikannya seperti ini. Kegiatan A dimulai dari kejadian 1 hingga berakhir pada kejadian 2 dengan waktu yang paling mungkin adalah 10 hari. Nah, selanjutnya tadi kan kegiatan yang memiliki kegiatan pendahulu yang sama dari kegiatan A kan ada kegiatan B, C, dan juga D. Kita bisa visualisasikan seperti berikut. Kegiatan B dimulai dari kejadian 2 hingga kejadian 4 dengan waktu paling mungkin 8 hari, dan kegiatan C dimulai dari kejadian 2 hingga kejadian 3 dengan waktu paling mungkin 9 hari. Begitu juga dengan kejadian D, dimulai dari kejadian 2 hingga kejadian 5 dengan waktu paling mungkin 12 hari. Nah, kegiatan B, C, dan juga D dengan kegiatan pendahulu A telah tervisualisasikan dalam diagram network tersebut. Selanjutnya ada kegiatan C. Kegiatan C sudah tervisualisasikan. Selanjutnya kegiatan E. Kegiatan E memiliki kegiatan pendahulu C dengan waktu yang paling mungkin 6 hari. Seperti berikut, kegiatan E dimulai dari kejadian 3
berakhir pada kejadian 4 dengan waktu yang paling mungkin 6 hari. Selanjutnya, kegiatan F. Kegiatan F ini memiliki kegiatan pendahulu B dan juga F. Dengan waktu yang paling mungkin 7 hari. Nah, seperti ini. Kegiatan F memiliki kegiatan pendahulu B dan juga E. Selanjutnya ada kegiatan G. Nah, pada kegiatan G ini dia memiliki kegiatan pendahulu C dan juga D. Kegiatan pendahulu C dan juga D. Apakah kita boleh memvisualisasikannya seperti ini? Sayangnya tidak. Kenapa? Karena dua kejadian tidak boleh dihubungkan dengan lebih dari 2 kegiatan. Seperti yang kita tahu, lingkaran ini, lingkaran 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6, dia menyimbolkan suatu kejadian, dan anak panah menyimbolkan suatu kegiatan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita bisa menambahkan variabel dummy atau dummy activity pada diagram tersebut. Gunanya dari dummy activity sendiri ini untuk menghindari adanya seperti tadi, menghindari diagram dengan 2 kejadian yang dihubungkan dengan lebih dari 2 kegiatan. Nah, kegiatan dummy ini bisa kita visualisasikan seperti berikut. Menggunakan simbol anak panah yang terputus-putus. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa C bisa terhubung dengan kejadian melalui kejadian 2 dan kejadian 3, dan dia juga bisa terhubung dari dummy activity ini menuju ke kejadian 5. Dan diperoleh kegiatan G yang dimulai dari kejadian 5 hingga kejadian 6 dengan waktu yang paling mungkin adalah 5 hari. Yang terakhir adalah kegiatan H. Kegiatan H memiliki kegiatan pendahulu F dan juga G. Di sini sudah bisa kita lihat ini adalah kegiatan F, ini adalah kegiatan G. Kita bisa memvisualisasikan kegiatan H seperti berikut. Mulai dari kejadian 6 sampai dengan kejadian 7 dengan waktu yang paling mungkin 4 hari. Ini adalah bentuk dari diagram network yang telah tervisualisasikan dari tabel pada soal yang tadi. Nah, selanjutnya adalah menghitung waktu proyek. Menghitung waktu proyek ini bisa dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama, kita bisa menghitung ES-nya dan EF, dan tahap kedua menghitung LS dan juga LF. Berikutnya adalah contoh soal. Dalam rangka memperoleh air bersih dan mengurangi pencemaran lingkungan, perusahaan X merencanakan untuk memasang instalasi pengolahan air water treatment di pabriknya. Rincian kegiatan dan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian waktu proyek sebagai berikut. Di sini sudah terdapat tabel rincian kegiatan dan waktu proyek. Terdapat kegiatan pendahulu, lama kegiatan dalam hari ya. Yang pertama ada kegiatan A, perencanaan sistem. Kegiatan B, pembuatan saluran air. Kegiatan C, pembuatan fondasi. Kegiatan D, pemasangan mesin. Kegiatan E, pembuatan instalasi listrik. Kegiatan F, pemasangan pipa. Kegiatan G, pemasangan mesin. Dan kegiatan terakhir adalah kegiatan H, closing dan startup. Untuk kegiatan pendahulu,
karena kegiatan A adalah merupakan kegiatan pendahulu itu sendiri dan sebelumnya tidak ada kegiatan pendahulu, jadi kita strip. Yang kedua, kegiatan B, pembuatan saluran air. Kegiatan pendahulunya adalah A. B akan dikerjakan setelah A dikerjakan, seperti itu. Jadi sebelum membuat saluran air, kita harus merencanakan sistem terlebih dahulu. Begitu pula dengan kegiatan C dan D yang merupakan kegiatan pendahulunya adalah A. Untuk kegiatan E, pembuatan instalasi listrik, kegiatan pendahulunya adalah C, yakni pembuatan fondasi. Jadi sebelum membuat instalasi listrik, kita membuat fondasi terlebih dahulu. Yang kedua, yang selanjutnya kegiatan F, pemasangan pipa. Kegiatan pendahulunya adalah B dan E, yakni pembuatan saluran listrik dan pembuatan instalasi listrik. Kegiatan yang selanjutnya G, pemasangan mesin. Kegiatan pendahulunya adalah C dan D, pembuatan fondasi dan pemasangan mesin. Pemasangan mesin. Kegiatan H, yang terakhir finishing dan startup. Kegiatan pendahulunya adalah kegiatan F dan G, yakni pemasangan pipa dan pemasangan mesin. Untuk lama harinya kita di sini terdapat 3, yakni TO, TM, dan TP. TO adalah kegiatan tercepat, benar-benar cepat. Jadi kalau misalnya pengen ngebut, pengen cepet-cepet selesai dan sebagainya, seperti itu. Untuk TM adalah kegiatan yang normal, kegiatan yang memang benar-benar diperhitungkan tanpa ada dipercepat atau diperlambat, seperti itu. Untuk TP adalah kegiatan lambat, maksudnya adalah jika sewaktu-waktu ada kendala, seperti itu, dan kita akan menggunakan kegiatan normal. Selanjutnya adalah pembahasan. Kegiatan proyek tersebut dapat digambarkan dalam bentuk diagram network sebagai berikut. Jadi dari tabel yang sebelumnya kita pindahkan menjadi diagram network seperti ini. Seperti yang tadi kegiatan A. Kegiatan selanjutnya adalah B, C, dan D. Kegiatan E, kegiatan sebelumnya adalah C dan A. Untuk kegiatan F, kegiatan sebelumnya adalah B, E. Kegiatan G, kegiatan sebelumnya adalah C dan D. Kenapa di sini ada jalur terputus-putus? Inilah yang disebut dengan dummy. Kenapa? Jika C dan D itu kan pendahulunya sama A, maka dari sini kan, dan akan dilanjutkan ke sini. Nah, itu tidak bisa. Jadi harus ada dummy. Nah, dummy ini tidak memerlukan biaya dan waktu, seperti itu. Jadi harus terputus. Jadi tidak boleh langsung dua anak panah yang sama dari asal yang sama menuju ke tempat yang sama, itu tidak bisa, seperti itu. Dan untuk kegiatan G itu tadi kan, kegiatan pendahulunya adalah C dan D, dan untuk kegiatan H, kegiatan pendahulunya adalah F dan G, dengan menggunakan waktu yang normal tadi. Selanjutnya, perhitungan waktu proyek dapat dilakukan dengan dua tahap. Ini tahap pertama menghitung ES dan EF, dan tahap kedua menghitung LS dan LF, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Apa itu ES, apa itu EF, LS dan LF, seperti itu. Selanjutnya, perhitungan ES dan EF dilakukan secara maju atau bisa disebut dengan forward pass, yaitu dimulai dari kegiatan awal peristiwa saat dimulainya proyek. EF untuk suatu kegiatan sama dengan ES ditambah dengan waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan rumus seperti ini. EF X adalah nanti kegiatannya apa, sama dengan ESX ditambah T adalah waktu. Untuk perhitungan LS dan LF dilakukan secara mundur, yakni backward pass. LS sama dengan LF dikurangi T. Nah, ini adalah uraian perhitungannya ya, dari ES dan EF. ES, LS sama dengan 0. Kita mulai dari kegiatan awal, kegiatan A. ES adalah kegiatan pendahulunya. Karena kegiatan A tidak memiliki kegiatan pendahulu, maka 0. EF sama dengan EF
ESA sama dengan ESA ditambah TA. Maksudnya adalah kegiatan selanjutnya untuk ESA kan 0 ditambah waktunya untuk kegiatan A adalah 10, maka 0 ditambah 10 sama dengan 10. Kegiatan B, C, dan D baru dapat dilakukan apabila kegiatan A selesai, sehingga ES untuk ketiga kegiatan tersebut sama dengan ESA. Nah, seperti yang tabel sebelumnya, B, C, D kegiatan pendahulunya adalah A, jadi menggunakan ESA. Untuk ES masing-masing B, C, D. Kegiatan B, ESB sama dengan 10, EFB sama dengan 10 ditambah 8, 8 dari waktunya, sama dengan 18. Begitu pula dengan C dan D. EFC sama dengan 10 ditambah 9 tambah 19, untuk EFD sama dengan 10 tambah 12 sama dengan 22. Selanjutnya, untuk kegiatan E dimulai setelah kegiatan C selesai. Karena E dilakukan setelah kegiatan C selesai, maka ESE-nya sama dengan EFC, yakni 19. EFE sama dengan 19 ditambah 6 sama dengan 25. Selanjutnya, kegiatan F baru dapat dimulai apabila kegiatan B dan E keduanya telah selesai, sehingga nilai EFF sama dengan nilai terpanjang dari EFB atau EFE. Kegiatan F untuk ESF haruslah waktu yang terakhir di antara selesainya kegiatan B atau E. Nah, terpanjangnya antara untuk B dan E, kegiatan terpanjangnya adalah E kan, karena E adalah 25 dan B adalah 18. Begitu. Selanjutnya untuk kegiatan F, ESF sama dengan 25 seperti yang tadi menggunakan EFE. EFE sama dengan 25 ditambah 7 sama dengan 32. Kegiatan G baru dapat dimulai apabila kegiatan D telah selesai. Maka ESG sama dengan EFD, yakni 22. EFG sama dengan 22 ditambah 5 sama dengan 27. Nah, selanjutnya yang terakhir, kegiatan H baru dapat dimulai apabila kegiatan F dan G telah selesai, sehingga nilai ESH sama dengan nilai terpanjang dari EFF atau EFG. Jadi, karena EFF dan EFG yang paling panjang adalah EFF, mohon maaf, ini EFF ya, bukan EFG. EFF 32, jadi yang kita gunakan adalah ESH sama dengan EFF, ini 32, EFH sama dengan 32 ditambah 4 sama dengan 36. Jadi ini kan udah selesai ya kegiatan A sampai H. Untuk perhitungan majunya adalah pengerjaan proyek tersebut adalah 36 hari. Nah, ini merupakan diagram network yang sudah dibuat dari perhitungan sebelumnya. Misal seperti ini. Ini kan seperti yang sebelumnya ya kan, yang A 10, B 8 dan sebagainya. Nah, 0, 10, 10, 8 itu merupakan perhitungan dari yang sebelumnya. 0 adalah kegiatan awal, 10 adalah kegiatan setelah selesai, seperti itu. Jadi mulai awal, mulai pertemuan seperti itu. Jadi kegiatan A hingga kegiatan H memerlukan waktu 36 hari untuk perhitungan majunya. Oke. Dan untuk mencari nilai LF adalah kegiatan perhitungan mundur, seperti itu ya. LF adalah saat terakhir yang diizinkan bagi mulainya kegiatan berikutnya, sehingga perhitungan harus dimulai dari kegiatan terakhir menuju ke depan. Saat paling akhir suatu kegiatan proyek sama dengan waktu tercepat yang diperoleh dari perhitungan maju. Berarti untuk kegiatan terakhir LF sama dengan EF. Nah, karena ES dan EF tadi adalah ditambah, dan untuk LS dan kegiatan LF ini adalah dikurangi, seperti itu. Uraian perhitungan seperti ini. Kegiatan H, LFH sama dengan LSH, yakni 36. Sehingga LFH sama dengan 36 dikurangi 4. 4 yakni ini semua adalah waktu yang
kita gunakan tadi di tabel. 36 dikurangi 4 adalah 32. Kegiatan G, LFG sama dengan EFH sama dengan 32. Yang terakhir kan EFG sama dengan 32 dikurangi 5 sama dengan 27. Kegiatan F, LFF yakni menggunakan LF 32 itu sendiri. Karena apa? Kegiatan F dan G tadi kan kegiatan setelahnya adalah H, jadi menggunakan EFH seperti itu. 32 dikurangi 7 sama dengan 25. Kegiatan E, LFE sama dengan EFF sama dengan 25. EFE sama dengan 25 dikurangi 6 sama dengan 19. Kegiatan D, LFD sama dengan EFG. Karena apa G? Karena tadi kegiatan setelah kegiatan G dilakukan setelah kegiatan D, jadi menggunakan EFG yakni 27. EFD sama dengan 27 dikurangi 12 sama dengan 15. Kegiatan C, LFC LFC adalah minimal dari kegiatan EFG dan EFE. Karena apa? Kegiatan EFG dan E menggunakan kegiatan pendahulu C, jadi kita cari yang paling minimal. Karena EFE adalah 19 dan EFG adalah 27, kita mencari minimal, maka kita gunakan EFE yakni 19. EFC sama dengan 19 dikurangi 9 sama dengan 10. Untuk kegiatan B, karena karena kegiatan pendahulunya adalah B, maka kita gunakan EFF yakni 25. EFB sama dengan 25 dikurangi 8 sama dengan 17. Kegiatan A yang terakhir, LFA sama dengan minim antara EFB, EFD, dan EFC. Mohon maaf ini kurang EFC karena apa? Kegiatan A, B, C, kegiatan pendahulunya adalah A, maka kita gunakan salah satu. Karena kegiatan ini sama semua, maka kita gunakan 10. Ini FA sama dengan 10 dikurangi 10 adalah 0. Seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari diagram perhitungan sebelumnya. Jika sebelumnya adalah di atas kegiatan majunya, yang tadi perhitungan maju itu di atas, maka kegiatan perhitungan mundurnya itu dari di bawah untuk penulisannya. Nah, ini merupakan tabel dari hasil perhitungan ES-LS dan ininya rangkuman dari yang tadi. ES itu kan kegiatan pendahulunya, kan? Nah, untuk kegiatan A, untuk waktunya kan 10, pendahulunya 0, EF-nya berapa? 10, LS-nya 0, LF-nya 10. Ininya yang tadi kita hitung, kita rangkum menjadi satu seperti ini. Selanjutnya, seperti inilah diagramnya. Seperti ini, diagram jika sudah selesai ini. Ini perhitungan atas, perhitungan maju, ini perhitungan mundur, seperti itu Pak. Karena dummy merupakan tidak terdapat waktu dan biaya, maka dia tidak memiliki apa, dan anggaplah ini adalah 0 seperti itu. Dan untuk mencari nilai jalur kritis adalah jalur di mana jalur terpanjang, jalur terpanjang yang merupakan sama dengan perhitungan dari proyek tersebut. Maka kita hitung saja langsung kegiatan. Diketahui bahwa diagram di atas dapat diturunkan menjadi 4 lintasan kritis. Di sini kan banyak lintasan, bisa ke sini dulu, bisa ke sini dulu, atau ke sini dan sebagainya. Ya, yang pertama yakni A, B, F, H. A, B, F, H. Yakni A10, B8, F7, H4. Jika dihitung, maka akan mendapatkan 29. Dan untuk A, C, E, F, H, A, C, E, F, H, jika dihitung 10 tambah
dan ini sepertinya kurang. 10 ditambah untuk yang C tadi 8. Tambah berapa tadi saya lupa. Untuk E adalah 6, untuk F adalah 7, untuk H adalah 4. Jika dihitung semuanya akan menjadi 36 hari, sama seperti perhitungan normal dari awal. Mohon maaf. Dan untuk jalur A, C, G, H, A, C, G, H, A, C, G, H. Karena di sini dummy, maka anggaplah ini 0. A, C, G, 10 ditambah C ditambah 5 tambah 4 menghasilkan 26. A, D, G, H, A, D, G, H. 10 tambah 12 tambah 5 tambah 4 menghasilkan 31 hari. Dari keempat lintasan tersebut, A, C, E, F, H merupakan lintasan kritis karena merupakan lintasan dengan waktu yang terpanjang. Dengan demikian, perkiraan waktu penyelesaian proyek adalah 36 hari. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.